Kalau dibilang obat yang paling baik buat endometriosis selama sejauh saya jadi spesialis of skin, yang paling baik itu memang sebenarnya kehamilan. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi kita di podcast Sentra Stage. Kali ini atau pada episode ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, terutama pada kaum perempuan ya. Topiknya adalah kupas tuntas prosedur laparoskopi untuk penanganan atau mengatasi endometriosis. Nah, tentu saja saya tidak sendirian. Untuk membahas ini saya akan kulik bersama narasumber kita, yaitu Dr. Probo Mangastomo, spesialis obstetri ginekologi. Apa kabar Dr. Probo? Baik dok, Sehat ya dok ya? Sehat, Luar biasa, alhamdulillah. Selamat datang di podcast kita ya dok ya. Makasih, dok. Baik dok, berbicara mengenai endometriosis, mungkin ya ada juga Sobat Sentra atau orang awam yang masih belum familiar dengan definisi endometriosis. Nah mungkin dokter bisa jelaskan secara singkat dok, apa sih dok endometriosis itu? Oke, kita berangkat dari terminologi kata-kata endometriosisnya dulu nih. Jadi endometriosis itu diambil dari kata-kata endometrium. Jadi itu di mana ada kondisi ektopik jaringan endometrium. Maksudnya apa? Jadi ada kondisi di mana jaringan endometrium itu dia keluar dari ruangan endometriumnya, kemudian dia nempel berimplantasi di jaringan sekitar. Yang paling sering itu di daerah ovarium, di daerah saluran tuba, kemudian juga kadang di daerah-daerah peritoneum, daerah lapisan kulit dalam rongga perut, dan kemudian dia itu bersifat sama halnya seperti endometrium saat dia haid. Jadi dia ada fase berkembang, kemudian menstruasi, sehingga dia akan menimbulkan kondisi radang yang kronis, yang mungkin akan sering dirasakan nama penyakit apa penderita itu berupa nyeri yang hebat. Nyeri yang hebat. Ya, jadi seperti itu dia endometriosis itu. Jadi ya bisa dibilang juga berbagai kumpulan gejala atau sindrom. Beberapa kumpulan gejala ini menarik dok. Kalau begitu penyebab utama daripada endometriosis ini apa dok, dan siapa saja, perempuan mana saja yang mungkin beresiko mengalami endometriosis? Ya, sampai sekarang ini endometriosis uniknya dia masih merupakan disease of theory. Jadi kita belum tahu satu kausal penyebab utamanya apa, tapi ada beberapa teori yang berkembang yang dipercaya itu menjadi penyebab dari endometriosis. Yang paling sering pertama itu adanya menstruasi retrograd. Jadi seperti apa tuh dok menstruasi retrograd? Jadi adanya arus darah mens yang harusnya keluar, itu dia balik, kemudian nempel di bagian dalam lapisan dinding perut atau organ-organ dalam, itu seperti itu. Kemudian ada juga teori yang mengatakan adanya suatu perubahan sel-sel terutama sel-sel peritoneum di dalam lapisan dinding perut ini yang berubah menjadi bersifat seperti endometrium, yang otomatis dia juga akan bersifat ketika menstruasi ya meradang, menghasilkan darah menstruasi seperti itu. Terus kemudian ada juga yang mengatakan teori jaringan endometrium ini bisa bertransmigrasi melewati saluran limfe, kemudian masuk ke daerah-daerah, bahkan yang beberapa kasus yang jarang sih ya, tapi ada yang sampai ke paru, bahkan sampai ke otak. Jadi ketika mereka menstruasi, keluhannya apa? Kalau yang ke paru sampai batuk darah, kalau yang ke otak kalau dia menstruasi kadang migrain, seperti itu. Karena akan ada timbul peradangan di daerah organ yang tempat dia hinggap, misalnya kayak gitu. Kemudian siapa saja yang punya faktor risiko? Semua perempuan sih bisa. Tapi tentunya tiap orang pasti punya ambang batas yang beda-beda ya. Tapi yang paling sering itu pertama itu faktor genetik. Jadi yang punya keturunan ibunya itu biasanya punya resiko beberapa kali
untuk bisa menderita endometriosis. Bukan berarti dia pasti akan mengidap, tapi tentunya ya seandainya ada pencetus yang banyak pada individu itu, dia akan punya resiko beberapa kali lebih gampang untuk kena endometriosis. Kemudian pada wanita-wanita yang kadar hormon antara estrogen dan progesteronnya agak sedikit imbalance nih. Dari teorinya ya memang ini biasanya akibat kelebihan hormon estrogen. Ya kita nggak bisa pungkiri ya, kondisi sekarang itu gaya hidup, makanan, Betul. itu banyak yang mensupport untuk high estrogen, low progesteron. Nah hal-hal seperti ini kalau continue dalam waktu ya yang cukup signifikan, ini akan bisa menimbulkan resiko untuk kena endometriosis. Jadi ada yang bilang juga endometriosis itu berhubungan sama gaya hidup, ya it's true, karena memang seperti itu. Kemudian juga ya nah ini menarik, biasanya perempuan-perempuan yang tinggal di daerah industrial itu lebih gampang. Kenapa itu, Dok? Nah ada yang bilang itu karena paparan radikal bebas. Ya, jadi ada beberapa zat kimia tertentu yang mungkin termasuk polutannya sendiri, itu yang bisa merubah balancing hormon tadi yang saya ceritakan tadi, sehingga dalam paparan sekian lama itu akan bisa menimbulkan perubahan pada diri dia. Menarik banget ya, Dok ya. Nah tadi dokter juga sudah bilang bahwa ini juga bisa metastasis ke paru, ke otak. Yang metastasis ini, Dok, apakah tergolong ganas atau cancer begitu, Dok? Karena sudah bermetastasis. Iya. Kalau di dalam kita nyebutnya masih endometriosis, kita nyebutnya nggak metastasis ya, karena apa? Itu kan teknologi kayaknya mengerikan ya, seolah-olah cancer. Tapi memang endometriosis punya kecenderungan untuk bisa jadi cancer. Namanya betul, namanya karsinoma endometrioid. Persentasenya memang nggak besar, tapi tetap kita harus waspada hal-hal seperti itu. Jadi endometriosis ini sebenarnya sendiri dia jinak. Hanya tadi karena dia bisa transmigran, pindah kemana-mana. Jadi dia bersikap seolah kayak cancer, karena bisa sampai tadi ke otak. Bahkan saya pernah nemuin satu case yang saya pegang sendiri, itu dia bertransmigrasi ke luka bekas operasi sesarnya. Wow. Jadi setiap kali dia mens, luka sayatan operasinya itu membengkak merah. Jadi pas saya periksa itu, saya nemuin kayak kista di daerah subkutan itu. Terutama pas dia mens itu membesar. Pas kita buka ya benar, isinya darah haid, kecoklatan seperti itu. Jadi kalau endometrioidnya sendiri dia jinak, tapi dia punya kemampuan untuk migrasi, tapi dia sendiri juga punya chance untuk berubah menjadi karsinoma endometrioid jika tidak ditangani dengan tuntas. Ya. Baik. Nah, Dok, kalau begitu gejala-gejala pasien yang mengalami endometriosis seperti apa, Dok? Ada beberapa keluhan yang paling sering mendasari sih pada wanita-wanita yang kena endometriosis. Yang paling terutama itu nyeri yang berlebihan pada saat menstruasi. Ya, bahkan bisa sampai berkembang sampai di luar siklus pun dia merasakan keluhan nyeri yang hebat itu. Kenapa? Karena memang ada proses peradangan kronis di dalamnya. Ya, bayangkan saja ada satu titik atau gumpalan, misalnya nempel dia di daerah ovarium. Ketika mens, gumpalan ini akan berkembang, membesar, mengeluarkan darah haid yang tidak masuk ke dalam saluran yang semestinya sehingga dia bisa keluar. Dan itu akan numpuk dalam perut. Besok siklus seperti itu lagi. Ada proses penyerapan atau autoimun dari tubuh untuk menghancurkan jaringan-jaringan yang dianggap tidak normal. Akan timbul jaringan parut. Begitu terus sehingga akan ada perlengketan antara satu organ dengan organ lain. Timbul radang kronis. Jadi paling sering itu adalah nyeri yang hebat. Kemudian pada perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga, ini yang kadang paling butuh penanganan lebih, menimbulkan infertilitas. Jadi adanya kondisi yang tidak ideal jika terjadi suatu hasil konsepsi atau pembuahan itu tidak mensupport untuk hasil itu untuk bisa stay tinggal di dalam rahim atau bahkan
mungkin karena ada peradangan kronis yang timbul terus, kadang sperma belum sampai membuah itu sudah dimakan, dah hancur dulu, atau bahkan sampai merusak saluran tumbanya, timbul hidrosalping karena radang kronis, tumbanya bengkak, salurannya ngecil, anatominya rusak. Jadi kadang pada kasus-kasus endometriosis ini kalau telat atau sudah terlalu jauh implikasi yang ditimbulkan, kadang untuk suatu proses kehamilan itu harus ada bantuan aktif dari kita. Jadi ya seperti terpaksa IUI atau IVF, ya hal-hal seperti itu. Ya. Itu Jadi, yang paling sering. Sangat mempengaruhi Betul. Quality life keseharian quality ya. life, Ya, ya. betul. Apalagi buat mereka yang mungkin baru saja menikah, berencana mau punya Betul. keturunan, jadi bisa dibantu dengan tadi ya dok. Ya. Betul. Ini luar biasa nih pengetahuannya dari dokter Probo. Dok, kalau begitu apakah semua case endometriosis ini bisa ditangani dengan operasi atau ada cara lain? Medikamentosnya cukup kok, nggak harus sampai dengan operasi begitu. Ya, tetap sih ya, kita dalam suatu kondisi, selama itu masih berupa gejala yang ringan, kemudian masih bisa kita obati dengan medikamentosa, kita usahakan itu dulu. Ya, yang paling ringan memang endometriosis itu kita obati dengan hormon tadi, seperti tadi kayak apa, kelebihan estrogen, kita kasih hati estrogen untuk memperbaikinya apa, kemudian keluhan klinisnya yang nyeri hebat kita coba kurangi, dengan harapan dengan ada pemberian hormon-hormon yang khusus buat kondisi endometriosisnya itu, kita harapkan bisa ada sel-sel endometriosis yang bisa mati dan memperbaiki kondisi klinisnya. Tapi tidak jarang juga kadang yang datang itu udah telat, jadi sudah kebentuk kista, udah kebentuk sampai adenomiosis, endometriosis yang berkembang di antara serat-serat otot rahim. Ini udah agak sulit kadang udah sampai seperti ini, bahkan ada infertil tadi kali, misalnya ada penyumbatan, ya kita harus ada tindakan aktif. Dan yang gold standarnya memang pada kasus-kasus endometriosis itu biasanya laparoskopi. Awal kita diagnostik, kita karena tidak semua bisa terlihat di USG ya. Oke, kalau misalnya kista kita bisa ngeliat ada USG apa, adenomiosis masih, tapi yang sifatnya kayak jaringan parut, itu sulit sekali. Kita paling hanya bisa ngeliat di USG itu, ini kok sliding sign apa antara organ-organnya kok nggak ada ya, kayaknya lengket ya. Rahim gerakin, usus ikut gerak, jadi semua tuh kayak nyatu. Nah, ini biasa kita pakai laparoskopi diagnostik. Dengan kamera laparoskopi kita masuk, kita lihat bagian mana yang mungkin mengalami jaringan parut, kemudian nanti kita lakukan treatment. Ya biasanya paling sering itu ya kita bakar, kita lepaskan, dengan otomatis kita bakar, kita matikan, seperti itu. Dok, punten, bedanya laparoskopi dengan mungkin operasi konvensional, bagaimana dok? Kalau untuk kasus saya jawab obat endometriosis ya. Kalau buat endometriosis sih memang sih sebaiknya sih selama bisa laparoskopi kita sarankan laparoskopi. Pertama, dia mempunyai luka operasi yang minimal, jadi kecil sekali, hanya titik-titik saja kadang hanya butuh 3 titik. Kemudian laparoskopi ini kan dia memungkinkan kita untuk presisi pada satu bagian kelainan, karena kita menggunakan kamera. Kalau kita open kan kita cuma lihat mata telanjang ini ya, dan kita kan nggak mungkin sampai deketin kayak gini, itu kan nggak mungkin. Jadi benar-benar apa yang terlihat. Jadi lebih presisi, kita bisa lebih rapi dalam menangani kasus-kasus endometriosis yang traumanya itu kecil-kecil sekalipun. Dan buat pasien masa pemulihan jadi jauh lebih cepat. Cuma ada kalanya juga memang ketika laparoskopi ini ya harus gagal dan kita lanjutkan dengan laparotomi. Case-nya apa? Kayak kemarin saya di India, kebetulan saya ikut case-nya itu. Jadi ketika kita masukkan kamera laparoskopi, kita lihat semua 8 pandang, ternyata rahimnya itu udah segede sekali dan udah fix. Jadi kita bilangnya itu kayak frozen pelvic gitu, benar-benar nempel banget. Di situ alat laparoskopi udah nggak bisa manipulasi apapun. Jadi tidak akan membantu malah.
Jadi kalau itu dengan kondisi seperti itu ya sudah kita akhirnya kita open. Tapi memang dengan open ini otomatis luka operasi lebih besar, ya pasti butuh waktu pemulihan seperti itu. Dan kalau tingkat kerumitan ya pasti kalau udah laparotomi biasanya tingkat kerumitan operasi lebih tinggi sih ya. Jadi ya it takes time buat pasien itu tuh buat masa pulih dan resiko operasi jadi agak sedikit lebih naik. Seperti itu ya. Semua punya keuntungan kelebihan tapi itu semua disesuaikan dengan kebutuhan kondisi pasien. Dok, untuk laparoskopi ini sendiri apakah anestesianya itu umum atau lokal saja atau bagaimana? Kalau laparoskopi pasti umum. Pasti umum. Pasti umum karena pasien harus tidur, usus harus rileks, harus santai, dan perut ini kan diisi udara biar dia kembung. Jadi harus tidur pasien. Jadi umum. Ada observasi terlebih dahulu dok sebelum dilakukan? Itu pasti. Itu pasti. Ya? Jadi setiap tindakan operasi pasti standar umum yang akan dilakukan pada pasien itu. Rawat inap berarti dok ya? Betul itu pasti. Seperti pada umumnya operasi sih. Oke, baik. Nah dok, tadi dokter sudah dijelaskan ya keuntungan kalau laparoskopi minimal perdarahan. Ya. Pasien juga dirawat inap nggak begitu lama. Betul. Ya dok, oke. Nah kalau begitu dok, setelah prosedur laparoskopi dilakukan untuk endometriosis, kira-kira berapa lama pasien ini bisa pemulihan hingga wah ini udah bisa kerja, taruhlah dia wanita karir pekerja kantoran itu ya. Kan suka gitu dong. Dia nanya ke dok, saya berapa lama bisa kerja lagi dok? Apalagi kantor saya di Sudirman, pulang pergi naik MRT, itu gimana dok? Kalau untuk operasinya sendiri, misalnya taruhlah di operasi pagi ini untuk kasus endometriosis yang taruhlah intermediate lah ya. Sedang ya paling operasi hari ini kemudian observasi sampai malam, pagi nggak ada keluhan, sore mungkin pagi besok sudah bisa pulang. Pagi lusanya sudah bisa pulang. Atau kalau memang dia bahkan mungkin kalau hanya laparoskopi diagnostik kemudian hanya sedikit membakar jaringan parut, mungkin sore besok sudah bisa. Yang penting tidak ada keluhan setelah operasinya itu. Biasanya paling sering kalau ada laparoskopi itu karena ada gas yang masuk, jadinya tekanan intraabdomen kan agak sedikit jadi kadang ada mual yang sedikit berkepanjangan. Kadang juga ada merasa pegal di bahu, ya itu wajar. It's okay. Kalau itu tidak berlangsung terlalu lama, biasanya sore besoknya atau pagi lusanya itu sudah bisa pulang. Kemudian untuk pemulihan dia sendiri, ada yang bilang let's say 2-8 hari, tapi rata-rata sih 5 hari itu sudah, bahkan kurang tuh sudah bisa aktivitas. Kenapa? Karena memang luka operasi itu kecil sekali. Jadi kita tidak sampai yang memotong otot, nggak sampai membuka fascia. Jadi beda kalau kita open ya. Kalau open kan kita pasti akan melukai fascia. Dan fascia ini kan sangat ngaruh ya pada regangan gerakan tubuh ya, apalagi daerah perut bawah sini. Itu bikin orang masih sakit ya saya gerak ini ya, wajar. Kok itu kan tidak. Jadi ya biasanya 3-5 hari dia sudah aktivitas seperti biasa. Naik kereta api tidak ada masalah apapun. Seperti itu. Oke. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan dari sobat sentra atau pasiennya. Dok, setelah saya melakukan laparoskopi, bisa nggak saya ada punya peluang untuk hamil? Mungkin dia masih gadis nih dok, di laparoskopi. Mau menikah misalkan setahun lagi. Saya bisa hamil nggak sih dok setelah di laparoskopi? Nah, gimana? Jadi intinya buat kita semua ginekolog, target utama kita dalam menangani suatu kasus, entah itu endometriosis, entah itu myoma, entah itu hal-hal apapun, target utama kita selama dia masih dalam usia reproduksi dan masih membutuhkan fungsi reproduksinya, target utama kita adalah bagaimana supaya fungsi reproduksi dia ini bisa kembali. Kalaupun nggak 100%, 99%. Kalaupun nggak 90%, 80% it's okay. Tapi yang pasti kita menaikkan probabilitas dia dari mungkin yang 50, kita naikkan jadi 80. Jadi itu target utama. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa? Jujur kita harus bisa, sangat bisa. Even walaupun itu mungkin tidak harus berakhir dengan proses yang normal, paling tidak untuk proses misalnya IUI atau IVF, dia akan mempermudah proses itu. Kenapa? Karena proses
radang kronisnya sudah nggak ada, perleketan kondisi rahim sudah jauh lebih baik. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi memang untuk endometriosis target terapi kita memang sebisa mungkin membuat wanita-wanita bisa membalikan fungsi reproduksi mereka. Seperti itu. Dok, ini mungkin satu pertanyaan lagi. Setelah laparoskopi, kira-kira ada nggak sih dok efek sampingnya? Orang suka nanya kan dok, apakah ada efek sampingnya setelah laparoskopi gitu dok? Bagaimana? Namanya operasi pasti ya efek umum seperti nyeri, terus perdarahan, infeksi tempat operasi itu pasti ada. Pasti ada risiko ke arah sana. Cuma memang dibandingkan sama laparotomi lebih kecil memang. Ya karena area tindakan itu kan tidak seluas kita laparotomi. Tapi memang pada laparoskopi tadi yang sudah saya sebutkan tadi memang ada kadang efek samping khasnya itu mual yang agak sedikit bertahan. Karena kita pakai gas di dalam. Sama kadang nyeri daerah pundak ya kan emang peritoneum kan dorong ke atas kan kadang nyeri sampai sini kan ya. Seperti itu. Kalau hal-hal lain tuh itu nyeri resiko-resiko komplikasi pada operasi pada umumnya. Kayak tadi ya perdarahan, kemudian kadang ada tergantung kasus endometriosisnya juga nih. Kadang kalau yang sampai lengket ke ureter atau ke usus, kadang ada kemungkinan luka pada organ lain tempat dia nempel. Dan ini ya tentu pasti kita mitigasi dari awal. Pasti sudah ada inform consent dulu di awal risiko-risiko seperti ini. Seperti itu sih dok. Oke. Dok, ini mungkin pertanyaan lagi nih dari pasien. Setelah saya pulang, setelah selesai laparoskopi, apa sih anjuran-anjuran dari dokter obsgyn biasanya selama mereka menjalani masa pemulihan? Selain anjuran setelah operasinya, yang penting sih buat next bagaimana supaya ini endometriosis nggak kambuh lagi. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kalau untuk post operasinya, ya nutrisi yang baik, terus istirahat, terus mobilisasi bertahap. Tapi tentunya dalam kasus laparoskopi mobilisasi ini jauh lebih cepat ya prosesnya karena dia tidak terlalu sakit. Kemudian nah yang penting itu bagaimana supaya endometriosis ini tidak punya persentase kambuh yang tinggi. Jadi ya lifestyle sih memang lifestyle. Ya, ada yang bilang nggak boleh makan ini itu ya pada intinya sih sebenarnya kalau saya bilang kayak radikal bebas ya itu tuh memang ya itu harus dibatasi supaya paparannya itu berkurang. Kemudian kayak makanan seperti cepat saji, terus mengandung lemak jenuh yang tidak sehat atau gula yang berlebihan yang mempengaruhi kadar insulin juga itu memang harus dikontrol. Harus dikontrol karena seperti kata teori tadi, ini kan ada hubungannya sama masalah imbalancing estrogen dan progesteron. Jadi yang seperti itu ya memang harus dikontrol. Jadi ya memang lebih kepada pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Betul. Jadi mungkin catatan dok buat pasien bahwa meskipun sudah di laparoskopi bisa kambuh ya dok. Betul. Ada peluang untuk bisa. Selalu ada. Jadi endometriosis ini ya itu tadi karena dia masih disease of theory ya. Kita nggak bisa tahu pasti di mana sih letak kausatif yang bikin dia seperti ini. Di bagian mananya. Jadi ya sementara faktor risiko kita selalu terpapar. Betul. Siapa sih yang bisa ngelak dari semua itu? Nggak ada kan. Jadi ya kita berusaha mengendalikan hal-hal seperti itu. Tapi resiko untuk kambuh itu selalu ada. How much? Persentasenya? Berapa teori sih? Let's say it's from 1 to 3%. Kecil ya dok. Tapi ada kans. Bukan berarti nggak mungkin. Betul. Berarti nggak mungkin. Dan juga bukan berarti dengan adanya kans dia akan kambuh kita diamkan saja juga itu juga salah sih ya. Karena dia bisa berubah generasi menjadi karsinoma itu kan tadi juga ada. Jadi ya kalau dibilang obat yang paling baik buat endometriosis selama sejauh saya jadi spesialis obsgyn, yang paling baik itu memang sebenarnya kehamilan. Ya. Jadi dia harus hamil ya? Ya, betul. Oke. Betul. Bahkan even untuk obat yang tadi saya bilang hormon itu sebenarnya mengkondisikan hormon tubuh pasien itu seolah-olah dia hamil.
Jadi itu emang obat yang paling baik sebenarnya. Cuma kadang untuk hamil kan tidak segampang itu. Tidak semudah itu Ferguson katanya. Apalagi belum menikah ya dok. Ya. Cari pasangan hidup. Cari pasangan, dia kan. proses masih panjang ya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi ya tapi ya no worry karena sekarang semua lebih baik, lebih gampang dijangkau untuk hal-hal tindakan medis. Jadi ya ketika kita menemukan hal seperti itu sebaiknya lebih cepat disikapi sih. Sebelum itu berujung pada komplikasi yang lebih jauh lagi. Ini kita lebih banyak ngobrol dari tadi ke pasien usia muda. Ya. Bagaimana dengan pasien yang udah usia lanjut dok? Mungkin sudah 50-an, 60-an. Oke. Apakah ada anjuran, wah ini angkat aja kandungannya bu, ibu kan udah menopause, udah gak mungkin hamil lagi. Sementara dokter bilang sebaiknya hamil. Nah ini gimana nih? Oke. Tadi kita memang sih framing kita ngomong ini dalam kondisi usia reproduksi. Usia muda ya. Usia muda ya. Kalau ini sudah jelas kondisi di mana dia sudah tidak membutuhkan fungsi reproduksinya. Pertama, endometriosis itu jarang terjadi pada fase menopause. Kalau dia sampai terjadi di fase menopause, berarti ada satu hal yang mengaktifasi sel-selnya. Biasanya apa? Sel cancer. Sel cancer. Iya, jadi ketika kita membahas sudah usia lanjut, sudah menopause atau orang yang sudah tidak pada tempatnya untuk masih mengharapkan fungsi reproduksinya. Fungsi reproduksi ini untuk mempunyai keturunan ya, bukan suami istri ya. Hal-hal seperti ini kita akan cenderung lebih aktif, terus lebih jauh kita. Jadi ya mungkin bukan hanya angkat kistanya, bisa sampai ke rahim atau apa. Jadi lebih ke arah surgical staging. Kalau memang ada kecurigaan itu ke arah ganas cancer. Oke, ini menarik ya dok pembahasan endometriosis ini. Jadi apa mungkin terakhir dok pesan dokter kepada terutama yang perempuan usia muda untuk menjaga terhindar dari endometriosis ini? Ya, mungkin pesan saya sih melihat gaya hidup zaman sekarang sih ya. Ya kita memang harus suka nggak suka kita harus belajar mulai hidup pola sehat sih ya. Bahkan buat diri saya sendiri walaupun saya gemuk ini ya. Untuk saya bukan perempuan tapi memang itu harus sih gaya hidup sehat, pola makan yang nutrisinya mulai kita atur sedemikian rupa sehingga kita memang tidak bergantung pada gula. Gula ini bahaya banget. Apalagi zaman now dok, makanan kan banyak pilihan ya. Serba manis ya. Deep fried, lemak jenuh, hal-hal seperti itu memang benar kita harus jauhin ya. Oke lah, cukuplah sebulan sekali kali ya. Cheating ya. Masa cheating ya. Kemudian lifestyle sih ya. Work-life balance itu penting loh sebenarnya. Work-life balance itu kelola stres ya dok. Betul. Karena hal-hal seperti itu pasti berpengaruh. Ya tingkat stres, radikal bebas itu pun bisa menghasilkan hal seperti itu kan. Itu kita perlu semua. Luar biasa. Dok, ini mungkin Sobat Sentra mau konsultasi sekiranya Dokter Probo ada praktek di hari apa, jam berapa boleh disampaikan. Oke, buat Sobat Sentra semua, saya Dr. Probo Mangastomo, spesialis obstetrik ginekolog. Saya praktek di Sentra tiap hari Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hampir tiap hari dok ya? Hampir tiap hari ya. Yang pagi hanya di Sabtu aja, sisanya saya malam mulai dari jam 6. Baik, terima kasih banyak Dokter Probo untuk diskusi kita ya. Saya jadi banyak dapat ilmu baru juga dari dokter dan tentu saja mudah-mudahan obrolan kita ini dok bisa bermanfaat buat Sobat Sentra. Baik, demikian obrolan kita bersama Dokter Probo Mangastomo, spesialis obstetrik ginekologi. Kita akan jumpa lagi di topik-topik menarik selanjutnya. Sampai jumpa.